Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Damai di hati. Puji Tuhan saudara-saudara sekalian. Di saat ini kita bersyukur masih boleh diberikan kesempatan untuk berjumpa kembali dalam program Kusapa. Untuk itu, sebelum kita masuk pada materi, kita akan membuka program ini dengan doa. Dan doa akan dibawakan oleh Ibu Penatua Dr. Randa Veranella Timbul Mahaganti. Bapak Ibu Pemuda Remaja yang diberkati oleh Tuhan, mari kita membuka program Kusapa di saat ini. Mari kita berdoa. Puji dan syukur kami persembahkan kepadamu Tuhan, Allah yang sudah menuntun, memelihara akan kehidupan kami. Di saat ini Tuhan, kami boleh ada di tempat ini untuk kami bersama-sama akan memulaikan acara program Kusapa, kunjungan, sharing, dan pengembalaan. Biarlah ya Tuhan, Engkau mau tuntun kami agar apa yang akan kami laksanakan di saat ini, semuanya itu boleh berkenan kepadamu. Kami berdoa untuk pemateri di saat ini yang terkasih Bapak Pendeta Armando Lekes Sarjana Teologia. Kiranya Tuhan Engkau menuntun dia, Engkau mau memberkati hamba-Mu ini di dalam ia akan menyampaikan materi yang bersama-sama untuk kami mendalaminya. Berikan dia sehat, kuat, terus memberkati persiapannya, kerja pelayanannya. Terima kasih Bapak kekal di surga untuk kami semua yang hadir di saat ini, baik pelayan khusus, Bapak Ibu Pendeta, dan kami juga sebagai pelaksana Jemaat Kolom 23. Kiranya Engkau memberkati kami semua Tuhan, dan biarlah acara program Kusapa di saat ini kami mau membuka hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, di saat ini kita akan masuk ke dalam pembacaan Alkitab, dan pembacaan Alkitab akan dibawakan oleh Bapak Raffles Timbul. Bacaan Alkitab dalam Kitab Kejadian 22 ayat 1 sampai 19. Perikop kepercayaan Abraham diuji. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, "Abraham," lalu sahutnya, "Ya Tuhan." Firman-Nya, "Ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya, berkata beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, "Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembayang, sesudah itu kami kembali kepadamu." Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulnya ke atas bahu Ishak anaknya, sedang di tangannya dibawanya api dan pisau.
Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa." Sahut Abraham, "Ya, anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunnya kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham," sahutnya, "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan, sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, "Aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku." Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya, dan mereka bersama-sama berangkat ke Berseba, dan Abraham tinggal di Berseba. Demikian. Saat ini kita akan langsung masuk pada penyampaian materi serta diskusi, dan dalam jalannya materi kali ini kita akan dipandu oleh moderator yaitu Bapak Richard Senduk. Kepada Bapak dipersilahkan. Peserta kusapa yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kita sudah mendengarkan bagian pembacaan Alkitab dari Kejadian 22 ayat 1 sampai dengan ayat ke-19, akan menyoroti tema Tuhan menyediakan, dan sebagai pembawa materi adalah Bapak Pendeta Armando Lekes STH. Mari kita simak materi yang disampaikan oleh Bapak Pendeta. Dipersilakan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Damai di hati. Shalom. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, bersyukur atas perjumpaan kasih yang Tuhan anugerahkan ketika kita boleh mengambil bagian dalam menyampaikan materi melalui program Kusapa, kunjungan sharing dan penggembalaan, melalui bacaan dari kitab Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-19. Dan kita masuk dalam penjelasan tema. Tema yang diangkat ialah
Tuhan menyediakan. Tema ini diangkat dari ayat yang ke-14 dari bacaan kita. Tuhan dari bahasa Ibrani Yehovah, sementara kata menyediakan dari pandangan King James Version dari frasa bahasa Ibraninya langsung, yaitu Jehovah Jireh atau God Provide. Tuhan menyediakan di sini artinya bukan menyediakan secara materi, tetapi dengan iman. Apa yang disediakan? Dalam terjemahan TB1 katakan korban, sedangkan terjemahan 2 katakan kurban. Artinya persembahan kurban yang dipersembahkan kepada Allah. Kita masuk dalam alasan pemilihan tema. Melihat pergumulan gereja, menurunnya kehadiran jemaat dalam ibadah, yang juga berdampak pada pemberian jemaat. Ada yang mulai ragu tentang Allah yang menyediakan. Sebab itu diangkat agar membangun keyakinan iman bahwa betul-betul Allah sanggup menyediakan. Ada yang mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menjawab persoalan-persoalan jasmani ketika usaha tidak berhasil, ketika ada di titik terendah dan lain sebagainya. Sekalipun saat ini dipertanyakan apakah masih punya iman seperti Abraham. Menampingi jemaat untuk betul-betul menyadari dan mengatakan bahwa Tuhan sanggup menyediakan. Persoalannya, ada yang sondak mau masuk gereja cuma karena persembahan. Mau bakase tako, jangan kurang. Supaya jemaat mampu bertindak sesuai iman yang membuat mereka tidak ketakutan dalam menjalani kehidupan. Percaya pada janji Tuhan. Tuhan pernah katakan kepada Abraham tentang keturunannya yang akan menjadi banyak. Saat Abraham ditantang mempersembahkan Ishak anaknya, dia tetap berpegang pada janji itu, percaya dengan iman bahwa Tuhan sanggup menyediakan. Kita masuk dalam latar belakang kitab. Kata Kejadian berasal dari bahasa Yunani Genesis yang berarti awal. Kitab Kejadian adalah kitab tentang asal-usul dunia, umat manusia dan umat Israel. Kitab Kejadian adalah sebuah kitab kesaksian iman yang isinya terutama tentang siapa Allah dan bagaimana Ia bekerja dalam kehidupan manusia sejak penciptaan dunia ini. Kitab Kejadian adalah kitab Pentateuk, 5 kitab Musa, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Penulis kitab Kejadian adalah Musa. Tahun penulisannya sekitar tahun 1400 sampai 1250 sebelum Masehi. Sejumlah ahli berpendapat bahwa kitab Kejadian sebenarnya ditulis kembali jauh setelah masa hidup Musa, yakni di masa-masa pembuangan di Babel, untuk mengingatkan mereka tentang perbuatan Allah serta menguatkan mereka kembali dalam masa-masa yang sulit. Kita masuk dalam pembahasan teks. Pokok-pokok pikiran yang pertama dari ayat 1 sampai 3, firman Tuhan kepada Abraham. Yang kedua di ayat 4 sampai 10 tentang perjalanan Abraham dengan Ishak diwujudkan dalam ketaatan pada Allah. Yang ketiga ayat 11 sampai 14 percakapan Abraham dengan malaikat. Dan yang keempat ayat 15 sampai 19 tentang janji Tuhan. Kita masuk dalam di ayatnya yang pertama sampai ketiga tentang firman Tuhan kepada Abraham. Di sini kita melihat apa yang difirmankan kepada Abraham. Firman-Nya adalah mengambil Ishak anaknya sebagai kurban yang nantinya dipersembahkan di salah satu gunung di tanah Moria. Posisi Abraham saat itu berada di Beersheba.
Jarak yang akan ditempuh dari Beersheba ke Moria adalah sekitar kurang lebih 50 mil, setara dengan 3 hari mengadakan suatu perjalanan. Perintah Tuhan kepada Abraham sangat mengejutkan dan tidak dapat dipahami. Dia memintanya untuk mengambil putranya, putra satu-satunya yang dia cintai, dan mengorbankannya sebagai korban bakaran. Anak yang melaluinya perjanjian Allah akan digenapi dan melaluinya semua bangsa akan diberkati. Bandingkan dalam Kejadian pasal 17 ayat 19. Dialah putra yang lahir secara ajaib bagi Abraham dan Sarah di usia tua mereka, setelah bertahun-tahun menunggu dan berharap. Bandingkan dalam Kejadian pasal 21 ayat 1 sampai 7. Dialah putra yang menjadi biji mata Abraham, kesenangan hatinya, pewaris warisannya. Bagaimana mungkin Tuhan meminta Abraham untuk menyerahkan putranya, putra satu-satunya yang dia kasihi. Dan ini merupakan suatu ujian yang berat yang diperhadapkan Abraham kepadanya. Imannya diuji dengan perintah mempersembahkan Ishak sebagai kurban. Kurban bakaran, dari bahasa Ibrani olah, adalah salah satu jenis kurban yang dibakar seluruhnya dengan api di atas mezbah sebagai tanda pengabdian total kepada Tuhan. Itu juga merupakan cara untuk mengungkapkan ibadah, rasa syukur, penebusan atau permohonan kepada Tuhan. Korban bakaran adalah bentuk korban yang paling umum dan mendasar dalam perjanjian lama. Selanjutnya di ayat yang ketiga ada respon dari Abraham. Dikatakan keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Artinya bahwa firman Allah langsung direspon oleh Abraham. Dia tidak berkonsultasi dengan istrinya Sarah atau putranya Ishak. Dia tidak meminta nasihat atau dukungan dari hamba-hambanya atau teman-temannya. Dia tidak mencoba melarikan diri atau bersembunyi. Dia tidak menunda-nunda waktu. Dia langsung bertindak, langsung lakukan. Dia mulai mempersiapkan semua yang dibutuhkan. Walaupun secara manusia hatinya terpukul mendengar perintah ini, tetapi dia memperlihatkan ketaatannya kepada Allah. Dia tetap bergegas mengikuti perintah Allah. Coba orang sama dengan Abraham, Kang, yang tak tunda-tunda waktu mau baking satu pekerjaan. Kita langsung baking apa yang diperintahkan. Apa yang dipersiapkan Abraham dalam perjalanan? Ia memasang pelana keledai. Ia memanggil 2 orang bujang dan Ishak, membelah kayu untuk korban bakaran, lalu pergi ke tempat yang diperintahkan Allah kepadanya. Artinya bahwa dia mempersiapkan semua dengan penuh ketaatan. Dia melangkah dengan iman. Berikut ayat 4-10 tentang perjalanan Abraham dengan Ishak. Wujud ketaatan kepada Allah. Setelah 3 hari mengadakan perjalanan, tempat yang akan dituju sudah terlihat dari jauh. Berarti mereka masih tetap akan mengadakan perjalanan ke salah satu gunung di Moria itu. Perjalanan 3 hari Abraham ke Moria juga merupakan masa pencobaan, ketegangan dan antisipasi. Ini adalah masa pencobaan bagi iman dan ketaatannya, karena dia harus menanggung penderitaan karena mengenai apa yang akan dia lakukan dan ketidakpastian tentang apa yang akan Tuhan lakukan kepadanya. Apa yang dilakukan Abraham? Meninggalkan 2 bujang dan keledainya. Artinya perjalanan mereka sampai di situ dan hanya dia dan Ishak yang akan melanjutkan perjalanan. Yang menarik di sini perkataan Abraham bahwa mereka akan pergi sembayang. Dari terjemahan TB1 dan dari terjemahan TB2 dikatakan ibadah. Ibadah Abraham bukanlah sebuah ritual atau rutinitas. Ini bukan formalitas atau kewajiban. Ini bukan pertunjukan. Itu adalah hubungan dan respon Abraham kepada Allah.
Ini adalah hubungan dengan Tuhan yang hidup dan yang benar, yang memanggilnya, yang memilihnya, yang memberkatinya, yang menjanjikannya, yang mengujinya, yang menafkahinya, dan yang selalu mengasihinya. Dengan keyakinan penuh pada Allah, dia tetap pergi bersama Ishak anaknya, beribadah kepada Allah, menyembah dan mempersembahkan kurban bakaran. Abraham punya keyakinan bahwa mereka setelah selesai beribadah akan kembali lagi kepada dua bujangnya. Sebuah keyakinan iman yang luar biasa yang ditunjukkan Abraham, yang sebenarnya dia tahu bahwa dia akan kembali sendirian karena Ishak akan dipersembahkan pada Allah sebagai korban bakaran. Tetapi dengan iman dia mengatakan bahwa mereka berdua akan kembali. Sebuah pernyataan iman yang menaruh kepercayaan dengan sepenuhnya pada Allah. Ungkapan jawaban iman dari apa yang sebenarnya akan terjadi pada anaknya. Ia tahu bahwa janji Allah akan digenapi melalui Ishak anaknya. Selanjutnya di ayat yang ke-6, Abraham mengambil kayu untuk korban bakar dan memikulkannya ke atas bahu Ishak. Artinya bahwa Abraham mempersiapkan Ishak untuk memikul suatu tanggung jawab. Ia mempersiapkan Ishak untuk beribadah kepada Allah. Ia melatih anak, mempersiapkan dia untuk berpartisipasi dan mengajar anak mandiri untuk datang beribadah kepada Allah. Kalau mau pikir dia sendiri cuma bawa api dan pisau, boleh dia mau bawa tuh kayu, tetapi cara Abraham ini adalah cara yang mendidik dan menuntun anaknya supaya dia turut mengambil peran dan bagian dalam beribadah kepada Allah. Ini yang patut dicontoh agar mampu menuntun anak-anak kita datang beribadah pada Allah. Jangan orang sendiri seajar patrompe anak-anak malas beribadah, malas bersekutu. Generasi seterusnya pasti mau jadi begitu kalau orang sendiri, orang tua tidak mempunyai inisiatif untuk membawa anak kita dalam beribadah. Tidak akan membentuk suatu karakternya dengan baik. Belajarlah dari Abraham. Selanjutnya di ayat yang ke-7 dan 8 terjadi percakapan antara Abraham dan Ishak. Logika berpikir Ishak, semua ada, kayu, pisau, dan peralatan lainnya, tinggal kurban yang belum ada. Di zaman kuno orang beribadah dengan mempersembahkan kurban yang dibakar. Dengan ini diyakini bahwa hubungan antara Allah dan manusia tetap dipelihara dan dipulihkan. Kita melihat di sini rupanya terjadi interaksi antara mereka tentang hal itu. Jawaban Abraham luar biasa. Ia katakan Allah akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya. Logika berpikir anak, tetapi dijawab oleh Abraham secara iman atau teologis. Ancaman nyawa anaknya tidak membuat dia lemah, tetapi pengharapan yang luar biasa nampak ditunjukkan oleh iman Abraham. Selanjutnya mereka berjalan bersama-sama. Berjalan bersama dua kali disebutkan dalam bacaan ini di ayat 6 dan 8. Ini menandakan bahwa peran atau pendampingan orang tua sangatlah penting bagi anak-anak kita. Orang tua harus mendampingi anak-anak supaya anak-anak tahu. Jangan biarkan anak-anak berjalan sendiri. Dampingi mereka agar mereka dapat menemukan jawaban teologis dari setiap situasi sosial, persoalan sosiologis yang dialami. Selanjutnya di ayat yang ke-9 dan ke-10, mereka tiba di gunung tanah Moriah. Abraham mendirikan mezbah. Abraham langsung mempersiapkan tempat untuk mempersembahkan korban bakaran bagi Allah. Ia menyusun kayu dan meletakkan dan mengikat Ishak di situ. Dari logika berpikir, Ishak pasti mampu melawan ayahnya kalau dikehendakinya. Tetapi dalam penyerahan sempurna kepada Allah dan ketaatan kepada ayahnya, ia membiarkan dirinya diikat dan dibaringkan di atas mezbah. Kemudian Abraham mengulurkan tangannya dan mengambil pisau untuk menyembelih Ishak anaknya sesuai dengan perintah Allah kepadanya. Menyembelih anaknya adalah wujud keberanian atau ketaatan Abraham kepada Allah. Disinilah puncak iman Abraham sangat diuji.
Dia akan melakukan hal yang tidak terpikirkan, tidak dapat dibayangkan dan tidak dapat ditanggung. Dia akan melakukan apa yang tidak boleh dilakukan oleh ayah manapun. Dia akan melakukan apa yang hanya dapat dilakukan oleh Tuhan. Ternyata dia sendiri yakin pada Allah. Dia tahu bahwa Allah sanggup. Abraham yakin bahwa janji Allah bahwa ada keturunan sesudah Ishak. Makanya dia tidak ragu dengan perintah Allah. Imannya ternyata melampaui apa yang terjadi saat itu. Dia yakin bahwa Allah berkuasa untuk membangkitkan orang mati. Sehingga itu pun yang diangkat dalam kitab Ibrani pasal 11 ayat 17, bagaimana Abraham menjadi saksi iman yang meyakini tentang janji Allah. Dia mampu menjawab, berpegang dan bertindak sesuai dengan ketetapan Allah. Iman Abraham dinyatakan dalam ketaatan yang tulus kepada Allah. Berikut di ayat 11 sampai 14 berbicara tentang percakapan Abraham dengan malaikat. Dalam posisi yang menegangkan ini, ternyata ada percakapan antara Abraham dan malaikat. Malaikat Tuhan adalah utusan khusus Tuhan yang sering berbicara dan bertindak atas nama Tuhan. Biasanya diidentikan dengan kehadiran Tuhan sendiri. Ia berseru kepada Abraham dari sorga untuk menghentikannya membunuh putranya, untuk menghindarkannya dari kesedihan dan rasa bersalah, untuk memberinya pahala atas iman dan ketaatannya. Dia memanggil Abraham dengan namanya sebanyak 2 kali sebagai cara untuk menunjukkan keintiman dan kasih sayangnya, pengakuan dan penghargaannya, cinta dan perhatiannya. Respon Abraham, "Ya Tuhan," artinya dia menjawab dengan kesiapan dan kesediaan, dengan perhatian dan kemauan, dengan rasa hormat. Dia membalasnya dengan iman dan harapan, dengan keyakinan dan penyerahan diri yang total, dengan ibadah dan pujian. Dia membalasnya dengan cinta dan ketaatan, dengan rasa syukur dan kegembiraan dan kedamaian. Malaikat Tuhan menghentikan Abraham untuk membunuh putranya tepat pada waktunya, tepat sebelum dia menyerang. Ujian telah berakhir, bahwa ujian telah selesai, bahwa pengorbanan sudah cukup. Malaikat Tuhan memuji Abraham atas iman dan ketaatannya pada Allah, bahwa dia tahu, bahwa dia takut akan Tuhan, bahwa dia menghormati Tuhan. Abraham melihat seekor domba jantan tersangkut tanduknya di semak belukar. Abraham pergi dan mengambil domba jantan itu dan mengorbankannya sebagai korban bakaran menggantikan putranya. Dia tidak ragu atau bertanya, tapi dia bertindak dan patuh pada perintah Allah. Domba jantan ini dihubungkan dalam perjanjian baru adalah menunjuk pada Yesus sebagai korban yang sempurna, di mana dia menjadi korban untuk mengganti manusia. Ia menjadi korban penebusan dosa bagi umat manusia. Ia menamakan tempat itu di atas gunung Tuhan akan disediakan. Sebuah nama yang mengungkapkan iman dan rasa syukurnya, kesaksian dan pujiannya. Ia menyebut tempat itu Tuhan yang menyediakan. Dalam bahasa Ibrani, Yahweh Yireh atau Jehovah Jireh. Dia menyebut tempat itu Tuhan akan menyediakan. Sebuah nama yang memperingati campur tangan dan penyediaan Tuhan, perlindungan dan keselamatannya. Sebuah nama yang melambangkan rencana dan tujuan Tuhan, kasih karunia dan kemuliaannya. Menjadi pertanyaan, mengapa di atas gunung? Karena Allah ingin Abraham melalui proses. Artinya ada usaha. Mulai dulu dengan pengorbanan, berjalan dulu dengan iman, bikin dulu dengan iman. Tuhan suka semua dimulai dari iman, hidup dalam iman dan bertindak dalam iman. Artinya tidak malas mengikuti perintah Tuhan. Ada ungkapan katakan hasil tidak mengkhianati proses. Kita lanjut di ayat 15 sampai 19, ada janji Tuhan.
Untuk yang setia imannya, Tuhan tidak pernah bosan menyediakan berkat-Nya. Malaikat Tuhan memanggil Abraham dari surga untuk kedua kalinya, untuk menegaskan kembali perjanjian dan berkat Tuhan, untuk menghargai iman dan ketaatannya, untuk mengungkapkan rencana dan tujuannya. Malaikat Tuhan berkata kepada Abraham, "Aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, Dia ingin menunjukkan kepada Abraham dan keturunannya sifat tujuan-tujuannya yang tidak berubah, kekekalan tujuannya. Penasihat sumpahnya tidak dapat dibatalkan. Hal ini dikatakannya karena ingin menyemangati Abraham dan keturunannya untuk berpegang teguh pada pengharapan yang ditaruh di hadapan mereka. Dia mengatakan hal ini karena Dialah Tuhan Yahweh, Allah yang menepati perjanjian, Allah yang setia dan benar, Allah yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang." Berikut tentang janji Tuhan kepada Abraham. Ada 4 janji Allah karena ketaatannya kepada perintahnya. Yang pertama, "Aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah." Yang kedua, "Membuat keturunannya sangat banyak seperti bintang di langit dan pasir di laut." Ketiga, keturunannya akan menduduki kota-kota musuh. Yang keempat, keturunannya akan mendapat berkat atas ketaatannya pada Tuhan. Selanjutnya, di ayat yang terakhir dikatakan bahwa Abraham kembali kepada hamba-hambanya. Sesungguhnya mereka tidak mengetahui apa yang dialami Abraham di atas gunung. Mereka tidak tahu proses apa yang dialami oleh Abraham. Mereka hanya melihat hasilnya nanti saat Abraham memiliki berkat-berkat Tuhan. Mereka tidak tahu bagaimana proses yang Abraham lalui dan alami. Proses yang menyakitkan. Lain kali orang seperti itu. Cuma jalia orang keberhasilan, orang nak tahu bagaimana proses yang diraih sehingga ia boleh menikmati keberhasilan. Setelah itu mereka kembali ke Beersheba. Kita masuk pada pesan firman. Yang pertama, Abraham melewati krisis emosional, berpikir dan lain sebagainya. Jika orang ada di posisi Abraham, jadi pertanyaan bagi kita, apa yang akan orang lakukan? Bertahankah atau mencari solusi yang lain atau mundur dengan keadaan? Mari belajar dari Abraham. Sekalipun melewati proses yang menyakitkan, so pegang pisau tinggal selangkah lagi. Proses yang tidak mudah, tetap yakin Tuhan menyediakan. Kedua, saat iman sudah teruji, Abraham tetap beribadah, mempersembahkan korban. Setelah itu baru dia mendapat berkat janji Tuhan. Butuh proses dari semua yang dilalui oleh Abraham. Ikut proses dari Tuhan, jangan belum berjalan muka gunung, sesuka mau terima itu berkat. Baru dapat lewati ujian, belum bersyukur dalam ibadah, sesuka semua dapat berkat. Jangan berlumpah, tapi harus melewati proses. Lewati ujian, ibadah, bersyukur, baru menerima setiap berkat Tuhan. Jangan suka instan, tapi semua harus dilalui dengan proses. Tuhan pasti menyediakan apa yang dibutuhkan. Yang berikut, hidup dari iman sejati yang menyelamatkan sudah pasti akan menjadi kehidupan dinyatakan dalam ketaatan. Dari kisah Abraham kita belajar bahwa Allah kadang-kadang menguji iman anak-anaknya. Karena itu Allah dapat dipercayai untuk menyediakan kehadiran, kasih karunia dan segala yang diperlukan bagi setiap situasi yang sesuai dengan kehendak-Nya. Allah sering melaksanakan maksud penebusannya melalui kehancuran sebuah visi, yaitu Dia mungkin membiarkan hal-hal terjadi dalam kehidupan kita yang tampaknya menghancurkan harapan dan cita-cita kita. Setelah iman teruji, Allah meneguhkan, menguatkan, menegakkan dan memberikan upah kepada orang yang percaya. Cara menemukan kehidupan sejati di dalam Allah ialah melalui kesediaan untuk mengorbankan segala yang diminta olehnya. Marta orang lain kali cuma suka terima berkat, mar tidak mau melewati masa-masa sulit atau tidak mau melewati proses.
Setiap ada ujian iman, torang tidak mampu bertahan, torang mundur, jadi malas ke gereja dan sebagainya. Mari tetap bertahan dalam iman, sekalipun banyak godaan dalam kehidupan. Ketaatan Abraham merupakan teladan sekaligus tantangan bagi kita. Seberapa sering kita menaati segala perintah Allah dengan setia dan rela? Seberapa sering kita menaati perintah Tuhan meskipun perintah itu sulit, menyakitkan atau tidak dipahami? Seberapa sering kita menaati perintah Tuhan tanpa mencari alasan, tanpa bertanya atau tanpa mencari alternatif lain? Seberapa sering kita menaati perintah Tuhan dengan sukacita, kedamaian, dan kasih? Yang berikut, dampingi anak-anak dalam menghentar mereka mengerti dan memaknai hidup ini. Jangan biarkan mereka, tapi ajaklah untuk bertahan dalam iman melalui tindakan kita. Ingatlah bahwa Yesus sudah menjadi korban yang sempurna bagi kita. Jangan sia-siakan pengorbanannya. Hidup dalam Dia dan serahkan hidup kita kepadanya. Demikian. Terima kasih untuk kesempatan yang sungguh berbahagia ini terkait dengan materi bacaan kita saat ini. Tuhan menyediakan bicara iman. Kita boleh berkata semua kita beriman sama dengan Abraham. Tetapi kenyataannya ada dua jenis iman. Iman Abraham, ia beriman sungguh mendengar perintah Tuhan tanpa berbantahan dengan Tuhan. Kita pun sekarang beriman seperti Abraham. Tetapi kenyataannya kita beriman dengan Tuhan, cuma kebanyakan orang berbantah dengan Tuhan. Sehingga kenyataannya juga berbeda dari apa yang dalam kenyataan seperti Abraham di hidup kita ini. Karena kita beriman, tetapi kita berbantah dengan Tuhan. Abraham beriman, ia tidak berbantah dengan Tuhan. Mau bertanya, bagaimana iman kita? Terima kasih. Mungkin 2 kali tadi pendeta menyampaikan bahwa saya menyoroti tentang jemaat. Jemaat yang jarang beribadah. Padahal orang semua mengatakan bahwa semua beriman. Tetapi ada beberapa hal yang menyebabkan sehingga jemaat tidak beribadah, antara lain tidak ada persembahan. Langsung, apakah sejauh ini para pelayan khusus, lebih tepat lagi para pendeta, sudah pernah mengunjungi jemaat yang dalam tanda petik sonya nak masuk-masuk ibadah? Karena alasan, ya betul, tidak ada ibu persembahan. Atau persoalan lain, karena ini menyangkut iman. Orang mau yakinkan beriman, jemaat punya iman, tetapi di sisi lain mereka punya pergumulan lain yang menyebabkan mereka tidak beribadah. Apakah para pelayan sudah pernah? Memang belum pernah di kolom 3 sudah sering, tapi dampaknya apa? 2 kali dalam tahun ini 2 kali BPMJ turun. Tapi saya melihat belum kelihatan. Karena yang disoroti waktu itu tentang hadirin jemaat. Dari minggu ke minggu tetap seperti itu, cuma setengah 7 hadir. Apakah berhasil kunjungan dari badan pekerja dan pendeta-pendeta ke keluarga-keluarga? Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaan. Bisa dikatakan semua orang percaya adalah orang yang beriman. Tetapi persoalannya banyak juga yang
mengaku percaya dan beriman, tetapi malas masuk gereja, malas masuk ibadah dan persekutuan-persekutuan lainnya. Bisa saja tidak dapat menghadiri ibadah karena kesibukan dan aktivitas yang membuat dia tidak mempunyai waktu di dalam peribadatan. Apalagi kalau orang itu ada tugas di luar daerah. Atau juga dia malas beribadah karena begitu banyak tantangan dan pergumulan yang dihadapinya, yang bisa saja dia berpikir bahwa Tuhan tidak peduli dan mengasihi keberadaannya, seakan-akan Tuhan telah menjauh dan meninggalkannya, sehingga dia juga meninggalkan Tuhan melalui ketidakhadirannya di dalam ibadah. Nah, tugas kita sebagai pelayan khusus, pendeta, penatua, dan diaken untuk adakan kunjungan kepada orang-orang yang notabene-nya malas beribadah, supaya dapat menggugah hati mereka, menggugah kerinduan mereka kembali untuk datang beribadah. Artinya kita juga sebagai pelayan khusus harus ada perhatian kepada anggota jemaat kita yang kurang memberi diri di dalam peribadatan, karena kehadiran mereka juga berdampak dari pemberian jemaat. Karena itu tugas kita bersama untuk mengunjungi saudara-saudara kita, anggota jemaat, supaya mereka mempunyai kerinduan kembali untuk datang beribadah. Karena sebagaimana kebenaran firman Tuhan, ada berkat yang Tuhan sediakan bagi mereka yang taat dan setia kepadanya. Itu bagaimana yang diteladankan oleh Abraham. Sekalipun yang dilaluinya, yang dilewati oleh Abraham bukanlah sesuatu hal yang mudah, tetapi bagaimana kita bertahan sampai kesudahan, kita bertahan sampai di titik nadir. Kita yakin Tuhan tidak akan pernah meninggalkan, tetapi di saat kita lemah, di situ kita menjadi kuat karena ada pertolongan Tuhan. Jadi tugas kita juga untuk saling menguatkan, saling menopang antara satu dengan yang lain di tengah kerja kepelayanan. Mungkin itu. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami hanya menambahkan sedikit, karena mungkin banyak orang salah menafsirkan antara beriman dan beragama. Orang beragama rajin ke gereja, rajin beribadah, rajin memberikan persembahan dan lain sebagainya, tetapi belum tentu dia beriman. Jangan menyamakan iman Abraham dengan iman kita pada saat ini, karena ketaatan yang ditunjukkan oleh Abraham, hanya Yesus Kristus yang seperti itu. Dia taat bahkan sampai mati di kayu salib. Dan tidak ada siapapun di dunia ini mungkinnya seperti itu. Jadi beriman itu dia yakin bahwa setiap saat Yesus ada bersama dia, Allah bersama dia, dan dia tidak akan berbuat kejahatan karena dia tahu bahwa Allah bersama-sama dengan dia ada. Tidak sama dengan orang yang beragama. Demikian. Terima kasih. Apakah moderator, karena moderator tidak bisa ada pertanyaan singkat? Boleh.
Saya mau pertajam apa yang dipertanyakan oleh Ibu Ulang Kendangen. Mengunjungi anggota jemaat itu masalah. Tapi akar persoalan, apa solusi yang sudah disiapkan oleh badan pekerja versus dan pemimpin-pemimpin para pelayan. Karena di sini Tuhan menyediakan. Bagaimana Tuhan menyediakan lewat media versus, mohon penjelasan. Ya, saya rasa baik pelayan khusus, pendeta, penatua dan diaken telah mengunjungi saudara-saudara kita yang ya bisa dikatakan kurang memberi diri dalam ibadah. Nah, solusi yang terbaik tentu kita yang harus menjadi teladan, dan kehadiran kita membawa jawaban dari persoalan di tengah anggota jemaat. Pasti kehadiran atau kedatangan kita memberi semangat, memberi support supaya datang beribadah. Tapi semua kembali kepada pribadi. Apakah dia mau untuk datang beribadah atau hanya sekedar mendengarkan ujangan, nasihat dan semangat dari pelayan yang datang. Jadi artinya tergantung dari pribadi orang itu mau menerima atau tidak. Dan tugas kita juga untuk mendoakan supaya dia dapat tergerak hatinya untuk datang beribadah. Karena itu menjadi catatan juga bagi kita sebagai pelayan khusus, ya lebih banyaklah mengunjungi saudara-saudara kita yang mempunyai masalah rohani seperti itu, toh. Karena lebih banyak kunjungan kita, saya rasa akan lebih memotivasi mereka untuk datang beribadah. Mungkin itu tambahan, Pak. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, tadi kita telah mendengarkan materi dan diskusi yang telah dibawakan oleh Bapak Pendeta Armando Lekes bersama dengan moderator kita. Dan di saat ini kita akan menutup program ini dengan doa. Kita akan berdoa bersama dan doa akan dipimpin oleh Ibu Diaken Olvin Momo. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan, saat ini kita akan tutup acara program Kustapa di malam hari ini. Mari berdoa. Pujian syukur kami persembahkan kepadamu Bapa di sorga, sebab Engkau baik, dahsyat, luar biasa. Engkaulah yang sudah menyertai acara program Kustapa di malam hari ini, sehingga sudah boleh terlaksana dengan segala baik. Terima kasih, terpuji namamu Bapa di sorga. Berdoa kami Tuhan buat pemateri di malam hari ini, Bapak Pendeta Armando Lekes STH, biarlah Tuhan terus memakai dia lebih heran lagi. Tuhan memberkati tugas pelayanannya, bahkan memberkati pekerjaan dan memberkati keluarganya. Dimanapun Bapak pergi dan berada dalam tugas pekerjaan, Tuhan berkati dan berkati seisi keluarganya, keluarga Lekes Kalalo. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah Tuhan yang akan memampukan kami semua di dalam materi yang sudah kami terima. Biarlah kami boleh dan dapat menerapkan apa yang kami sudah terima tadi lewat kebenaran firman-Mu di jemaat kami masing-masing. Tuhan Yesus, biarlah kehidupan kami masing-masing kami hanya taruhkan di dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan berkati setiap kami yang sudah hadir di malam hari ini. Apapun yang menjadi kerinduan harapan kami percaya Tuhan yang sanggup menolong dan memberkati. Bahkan siapapun yang sementara mengikuti acara ini, program Kustapa lewat channel YouTube, biarlah Tuhan yang akan terus memberkati mereka. Dan kami percaya
kasih Tuhan terus menyertai kehidupan keluarga lepas keluarga kami. Terpuji namamu Bapa di sorga. Sebentar kami akan berpisah di tempat ini. Biarlah Tuhan kami akan pulang, Tuhan yang akan menyertai perjalanan pulang kami. Baik kami yang berjalan kaki maupun kami yang mengendarai kendaraan. Tuhan tolong kami, tibakan kami di rumah kami masing-masing dengan penuh damai dan sejahtera. Terpujilah namamu Bapa di sorga. Ini doa syukur permohonan kami yang kami bawa di dalam nama anakmu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Di saat ini kita akan dengarkan bersama ucapan terima kasih yang akan dibawakan oleh Ibu Erna Lanas. Shalom. Damai di hati. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita patut mengucap syukur oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita semua, sehingga acara program Kusapa pada saat ini boleh terlaksana dengan baik. Dan tentunya kami sebagai penyelenggara, khususnya Jemaat Kolom 23, mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta Armando Lekes STH yang senantiasa sudah menjadi pembawa materi. Dan tentunya Tuhan senantiasa akan memberikan kesehatan, kekuatan, serta hikmat akal budi yang daripada sorgawi di dalam melaksanakan akan tugas dan pekerjaan pelayanan yang ada di Jemaat Gemim Betania Teling Tingkulu, Manado. Dan selanjutnya diucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Pendeta serta seluruh pelayan khusus, bahkan Jemaat Gemim Betania yang senantiasa sudah mengambil bagian hadir pada saat ini, bahkan sudah bersama-sama menjadi penelaah firman Tuhan yang sungguh luar biasa, yang begitu indah. Tentunya Tuhan Yesus senantiasa akan memberkati. Selanjutnya, ucapan terima kasih kepada multimedia yang senantiasa sudah bertugas pada malam ini, dan juga saudara-saudara yang senantiasa sudah menyaksikan akan program Kusapa pada malam ini melalui channel YouTube Gemim Betania. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.